Lalu aku mendengar kabar burung yang tidak enak mengenai suamiku. Banyak yang berkata kalau ia tengah berselingkuh. Sampai suatu hari aku mendapatkan suratan Panama yang menunjukkan bukti-bukti kalau suamiku memang berselingkuh. Hai, namaku Andin. Dan ini ceritaku tentang bagaimana aku membalas mantan suamiku yang berselingkuh dan membuat mereka jatuh miskin. Aku dan suamiku sudah menikah sekitar 3 tahun. Kala itu memang keluarga kami belum dikaruniai anak. Ya, itu terjadi karena aku dan suamiku sibuk membangun sebuah usaha. Kami mulai berjualan minuman ringan Thai tea sebelum kami menikah. Setelah kami menikah, usaha kami semakin berkembang dan kini sudah buka cabang serta franchise di mana-mana. Semakin besar usaha yang kami bangun, semakin jarang pula waktu kami untuk bertemu. Tak jarang juga kami harus LDR karena aku harus mengurus cabang baru di luar kota dan suamiku mengurus cabang yang lainnya. Komunikasi kami hanya berlangsung lewat chat atau telepon saja. Semakin lama aku sadar ada yang tidak beres. Suamiku mendadak jarang mengangkat telepon. Susah dihubungi dan kadang tidak pulang ke rumah. Bahkan di anniversary 3 tahun kami, dia tidak mengucapkan apapun. Saat itu aku sedih sekali dan berpikir semua kekayaan ini tidak sebanding dengan lunturnya kebahagiaan keluarga kami. Lalu aku mendengar kabar burung yang tidak enak mengenai suamiku. Banyak yang berkata kalau ia tengah berselingkuh. Sampai suatu hari aku mendapatkan suratan Panama yang menunjukkan bukti-bukti kalau suamiku memang berselingkuh. Dengan Wati, salah satu karyawan kami yang belakangan ini dipromosikan sebagai kepala cabang. Aku marah, sangat marah. Aku telepon suamiku untuk segera pulang. Aku bilang padanya, pulang sekarang atau aku akan menceraikanmu. Tidak lama dia pulang. Namun ia pulang membawa Wati yang menunduk di belakangnya. Lalu suamiku berkata padaku, "Ayo, cerai saja daripada ribut. Aku lebih memilih Wati." Dan aku lihat Wati tersenyum licik di belakangnya. Aku geram. Aku sangat marah sampai tidak bisa beremosi apa-apa. Aku hanya diam terpaku dengan tatapan kosong. Aku tidak menyangka aku akan dikhianati seperti ini. 3 tahun hubungan kami dinodai dengan perselingkuhan hina suamiku dan karyawanku. Di saat aku sedang terdiam karena syok, tiba-tiba suamiku berkata, "Tinggalkan rumah ini, aku beri waktu kamu 3 hari." Aku diusir dengan paksa karena rumah ini memang kuatasnamakan suamiku. Hari ini hari terakhirku di rumah ini. Aku sudah mengemasi semua barangku dan siap untuk pindah. Aku merayakan hari ini dengan memasak seafood dan meminum segelas wine putih. Aku memakannya sambil berkeliling rumah menikmati mahakaryaku untuk terakhir kalinya. Namun aku tidak sembarang berkeliling. Kukunyah seafood dan wine di dalam mulutku. Dalam keadaan setengah lumat, kumasukkan makanan yang tadi aku kunyah itu ke tiang-tiang tirai yang ada di setiap rumahku. Tiang tirai kan memang ada ruang kosong ya di dalamnya. Setelah kumasukkan makanan menjijikan itu, kututup rapat segera dan aku meninggalkan rumahku tercinta. Mantan suamiku dan selingkuhannya kini mendiami rumah itu. Segalanya nampak bahagia-bahagia saja di minggu awal-awal pernikahan mereka. Sampai akhirnya pada minggu ketiga, mereka mulai mencium bau-bau aneh dari rumah itu. Mereka mencari di mana sumber baunya, namun tidak menemukan apapun penyebabnya. Akhirnya mereka mengundang pembersih rumah. Ya, karena pembantu juga sampai angkat tangan dengan bau tersebut. Berkali-kali mereka mendatangkan jasa pembersih rumah sampai jasa pembasmi hama. Tapi bau itu tidak hilang. Bau amis busuk yang sangat menyengat, bahkan makin hari makin tercium. Suamiku dan istri sialannya itu semakin bingung.
Apalagi setelah pembantu keluar karena tidak tahan. Dan jasa-jasa yang disewa sudah tidak mau lagi mendatangi rumah yang bau busuk itu. Orang-orang terdekat mereka mulai berbicara di belakang. Mereka bahkan mengatai kalau yang mantan suamiku dan istrinya alami itu bagian dari azab karena telah meninggalkanku. Ya, sejak fokus dengan rumah barunya, pekerjaannya menjadi terbengkalai. Ia terpaksa harus menutup banyak cabang usaha dan rugi banyak. Karena frustasi, sudah menghabiskan banyak uang untuk menghilangkan bau rumah itu, tapi tidak segera hilang. Akhirnya suamiku berencana untuk menjual rumah itu. Rumah itu tidak segera laku. Berkali-kali ia menurunkan harganya, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Setiap calon pembeli yang datang dan mencium baunya, pasti langsung lari kabur, tidak jadi membeli. Di tengah frustasinya, ia menghubungiku. Ia menawari rumah itu dengan harga yang sangat murah. Hanya 200 juta saja. Ia tidak menceritakan apapun padaku. Dia merahasiakan masalah bau rumah itu dariku. Dia berkata, dia menjual rumah itu dengan harga murah karena kasihan padaku yang menurutnya hidup sederhana. Ya, tanpa basa-basi aku mengiyakan, dan hari itu kubayar langsung 200 juta. Rumah itu resmi jadi milikku lagi. Mantan suamiku lalu segera pergi mengosongkan rumah itu. Di perjalanan pulang, dia dan istrinya menertawaiku. Mereka pikir aku bodoh karena mau membeli rumah berbau busuk itu. Mereka langsung mengepaki semua barang dan siap pindah ke tempat baru. Esoknya aku pergi ke rumah itu. Aku ingin melihat rumah yang kini telah menjadi milikku. Ketika aku sampai di rumah itu, rumah telah kosong. Semua perabotan sudah masuk ke truk barang. Semuanya dibawa oleh mantanku yang pelit itu untuk dibawa ke rumah barunya. Ya, semua perabotan, termasuk tirai dan tiang-tiangnya.